Kita mau ajak kalian lagi untuk ngevlog ya. Dan ini gua startnya di daerah Sidoyoso ya, depannya Indomaret nih. Gua berangkat dulu dah. Ini gua tuh bentar. Oke, kita gas. Sorry bro. Gua tuh nggak pakai sarung tangan cowok. Panas gini nih, gua berangkat nih jam 1 siang. Rencananya nih gua tuh mau ke Pomsel buat isi minyak. Soalnya udah lama gua tuh nggak pernah isi minyak tuh di daerah Pomsel ya. Sekalian gua tuh mau lihat kondisi Pomsel tuh sekarang kayak apa. Soalnya kan gua lihat beritanya tuh rame banget cok, Pomsel sama pom bensin swasta lainnya pada nggak ada stok BBM-nya lah gitu. Ya nggak tahu juga ya. Kita lihat aja habis ini kalau udah nyampe sana apa masih ada stoknya, apa sama kayak berita di lainnya pada kosong lah gitu. Tuh Pertamina. Aduh, sorry. Gua berhenti sini dulu. Settingannya gua lupa rubah cok. Bentar ya, gua rubah settingan dulu. Udah gua ganti settingannya biar lebih enak aja. Soalnya kan ini terik banget ya mataharinya, biar gak terlalu overexposure aja gitu. Gue tuh barusan pakainya settingan malam cok, jadinya takutnya keterangan lah gitu, nanti gua ngedit malah tambah repot. Dan ya gue tuh kemarin dengar beritanya tuh kenapa pom-pom swasta tuh pada kosong kayak Shell, BP dan juga Vivo, karena ada peraturan yang mengharuskan Pomsel tuh jalur impornya hanya melalui satu pintu dari Pertamina. Awalnya tuh kan Pomsel bisa ngimpor sendiri langsung dari luar sana, dari Eropa, pakai standar Eropa gitu. Jadinya sekarang tuh dikasih peraturan untuk impornya tuh melalui Pertamina. Jadi menurut gua sih kurang fair banget lah gitu. Soalnya kan Pertamina tuh maju, pelayanannya lebih bagus tuh gara-gara pom swasta juga. Kalau nggak salah tuh gua baca atau gua lihat di YouTube tuh tahun 90-an Pertamina tuh hampir gak ada saingannya, soalnya nggak ada masuk pom swasta, jadi layanannya tuh ya seadanya. Ya yang gua takutin tuh takutnya kayak gitu lagi, kalau misalkan layanannya seadanya terus subsidi bisa di stop kapan aja, dan juga kenaikan harga bisa diatur oleh Pertamina. Kalau nggak ada saingan kan masyarakat tuh nggak bisa milih ya, minusnya kayak gitu. Sorry, gua diem sini aja, cari yang adem, soalnya panas cok sini. Nah, kalau kalian lihat Masjid ikonik daerah Surabaya Utara, di daerah Jalan Kenjeran nih gua. Ya gua benerin jaket mulu soalnya panas cok. Gua lupa nggak bawa apa ya, sarung tangan tuh. Kan gua rencananya cuman deket-deket doang daerah Jalan Kenjeran, mau lihat Pomsel ya. Pokoknya gua tuh sekarang mau lihat Pomsel yang deket-deket rumah aja, yang di daerah Jalan Kenjeran dan juga daerah Kalijudan. Yang paling deket tuh dari daerah situ. Ya udah, nanti gua bakalan skip aja ya biar gak kelamaan nih video.
Ya, oke guys, kita lanjut lagi ya. Ini udah mau adzan azhar ya. Ya pokoknya ini gua berangkat kalau nggak di jam setengah dua ya jam setengah dua lah, jam satu jam setengah duaan lah kurang lebihnya segitu. Dan ya sekarang Surabaya tuh panas bedah, panas sekarang tuh. Yang gua rasain tuh dari Kamis kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu tuh yang paling parah tuh pas hari Jumat gua tuh lihat cuaca di handphone tuh sampai nyentuh 40 derajat cowok, sumpah dah. Misalkan kalian taruh air di luar rumahmu seharian, mendidih gak tuh airnya. Ya kita lanjut lagi ya untuk bahas sel. Ya yang dirugikan tuh pastinya pada rakyat gitu. Soalnya kalau nggak ada pilihan, nggak ada pembanding mana kualitas yang baik dan juga sama kualitas yang kurang baik. Ya contohnya kayak kemarin aja dah, yang pada dioplos tuh kan. Ya gitu, gua ngerasain sendiri kalau misalkan gua pakai Pertamax tuh emang lebih, mesin tuh emang lebih berat aja. Setelah gua ganti pakai sel, sumpah dah tadi kan lu tuh lebih enak, lebih responsif dan juga lebih irit aja gitu. Kan gua tuh pakai sel tuh juga lumayan lama ya. Sampai gua tuh download aplikasinya gitu. Ya semenjak gua malas yang mau ke sel lagi, soalnya di rumah gua tuh yang mau ke sel kira-kira 15 menitan cowok, itu pun kalau nggak macet. Kalau misalkan kalian ngisinya sore pasti macet tuh di lampu merah yang barusan tuh, macet parah dah situ, apalagi jam kerja, gak ketolong tuh. Makanya ya gua malas lah yang mau ke sel gara-gara jauh itu. Tapi kalau dari kualitas gua kecungin jempol dah. Tapi kalau misalkan peraturannya nggak bakalan dirubah, kalau terus-terusan kayak gini, ya takutnya nanti pada pom swasta tuh pada minggat dari Indonesia. Yang rugi juga Indonesia juga, investor asing tuh pada trauma. Perusahaan gede aja dibuat gitu, apalagi perusahaan kecil yang dulunya bisa ngimpor sendiri pakai standar Eropa, sekarang malah harus ngambil dari Pertamina gitu. Ya kalau gua sih mending kayak India tuh kan, yang gua baca beritanya tuh pom swastanya sama-sama bersaing sama pom yang dikelola negara gitu, biar sama-sama sehat lah gitu masyarakat tuh, biar bisa. Nah ini gua nyampe di Pomsel, kita pelan dulu. Apakah ada stok di Pomsel nih? Kosong ya Pak? Waduh, ya kan gua bilang apa kosong cowok. Ya udah kita masuk bentar aja, muter sana nih. Pada gak ada yang kerja nih di pomnya nih, sendiri nih, cuman buka bagian bengkel sama minimarketnya yang buka cowok. Pomnya tutup karena gak ada stok. Kita coba ke daerah Kalijudan ya, mungkin di sana tuh ada gitu. Kasian banget cok, yang gua lebih kasihan itu pada karyawannya, banyakan dirumahkan, ada yang cuman masuk berapa jam, yang dan yang kemarin gue lihat video tuh pada ada yang jualan matcha sama kopi di depan pomselnya gitu. Ya kebijakan yang kayak gitulah yang bikin masyarakat tuh sengsara gitu. Ya bukan saran sih, ya lebih bijak aja lah gitu kalau misalkan ada peraturan dan juga mau ngambil keputusan gitu. Ya contoh kecilnya, bukan contoh kecil sih, kayak kemarin tuh
sampai ada yang meninggal kayak pas apa LPG 3 kilo yang peraturannya langsung diubah blek. Itu kan masyarakat pada panik, cok. Ya buktinya kayak gitu aja lah gitu. Ya kalau misalkan Indonesia nih apa ya, investor asing pada takut ke sini, ya rupiah kita nggak bakalan menguat, cok. Malah tambah jiper lah sama dolar tuh. Nilai tukarnya lah gitu. Yang gua tahu ya gitu, kalau misalkan nggak dibutuhkan rupiah, bakalan tambah nyusut dah nilainya ke dolar tuh. Sorry, kita langsung belok kanan. Oke, jalan Kalijudan. Oke, gas. Moga aja nggak lupa ya. Gua kesini pomnya tuh soalnya agak dalam, cok. Agak dalam dan juga jalannya berkelok-kelok. Jadinya gua pelan aja lah. Soalnya gua nyampe pom sel sini nih cuman 1 kali doang ya. Itu pun karena di daerah Jalan Kenjeran pas tutup, sekalian gua keluar niatnya mau ngisi ke sel. Ya udah gua bablasin aja ke daerah Kalijudan. Jir. Gua paling gak suka tuh. Motor udah pada bersih, malah di jalan ada yang nyiram air gitu, cowok. Duh. Kesel dah gitu. Kenapa sih harus nyiram air di jalan gitu? Ya kalau panas tuh badannya ya rendem aja di dalam kamar mandi kan gitu. Kenapa sih harus disiram tuh jalan gitu? Dan ya gua tuh besok-besok dah gua bakalan cerita. Gua tuh kan sekarang apa ya, kemarin gua gak ngupload, kalau nggak salah tuh hampir 1 bulanan lah gua ngupload. Ada problem yang bakalan gua ceritain di next video lah gitu, biar lebih apa ya, biar gak bercampur-campur lah ceritanya gitu, cok. Ceritanya tuh biar gak bercampur-campur. Di next video gue bakalan ceritain lah gitu. Soalnya ada keselnya, ada konyolnya, ada bodohnya juga, cok. Dan nantilah gue bakalan ceritain detail kenapa gue nggak ngupload. Ya di sini nih daerah Kalijudan ya, dan lumayan berkelok-kelok nih jalan sini nih. Kalau misalkan orang baru lewat daerah sini, kalau nggak lihat map bakalan agak kesasar sih. Oke. Ini daerah sini nih masuk Surabaya Utara apa Surabaya Timur ya? Oke. Nah, di sini nih belok kiri. Kalau kita lurus tuh tembusnya daerah Kapas Kerampung kalau nggak salah tuh. Oke. Ini bentar lagi nih udah nyampe, cok. Sebelah kiri. Ditaruh di sini nih pomnya lebih kecil ya, soalnya ada di perkampungan gitu. Tapi biasanya kalau gua tuh di Jalan Kenjeran tutup, gua tuh belinya di sini. Oke, santai bro. Gua barusan lihat kamera gua, cok, takut mati gitu. Dan ya ini tinggal depan nih. Nah ini nih. Oke. Gak ada yang kerja ya. Mas, kosong ya? Oh, nggih, makasih Mas ya. Waduh, kosong kan bro. Kan ini udah orang pada balik, cowok. Kasihan banget lah si Pomsel nih kan. Beneran, cok. Nih. Ya udahlah, gua tutup sampai sini dulu ya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan terus support channel gua biar tambah berkembang, biar tambah gede channel gua. Kita bangun sama-sama ya.
Dan ya udah, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.